Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu lagi di podcast Obrolan. Siapa yang kita obrak pada malam hari ini? Kita akan langsung bertemu dengan beliau berdua. Siapakah mereka berdua? Oke, langsung saja. Selamat malam Cak Karim dan Mas Fuad. Selamat malam. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah kedatangan dua tokoh besar di Kabupaten Pasuruan, terutama di gerakan pemudanya. Pertama ada sahabat Cak Karim. Iya, Sahabat Cak Karim. Ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Fuad Hashim, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan. Oke, selamat datang di podcast Obrolan Cak Karim dan Mas Fuad. Iya. Podcast Obrolan ini podcastnya Ansor Suwayu. Kenapa kok mendatangkan mereka berdua ini? Kok bisa? Kenapa kok mendatangkan mereka berdua? Ada apa? Langsung saja. Kita pertama-tama kenalan dulu dengan Cak Karim. Iya. Yang paling sepuh sepertinya. Oke, Cak Karim. Selamat datang sekali lagi Cak Karim. Sehari-hari Cak Karim ini kegiatannya apa saja, Karim? Kalau saya kan tiap hari ya kegiatan ini melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Karena saya adalah wakil rakyat. Jadi wakilnya rakyat. Melayani rakyat. Artinya bahwa banyaklah orang-orang atau warga masyarakat khususnya di daerah Purwosari, daerah Tutu dan sekitarnya lah ya. Ini minta bantuan apa terkait, karena saya juga mewakili rakyat. Akhirnya apa yang bisa dilakukan untuk kalau rakyat. Saya bisa bantu ya saya bantu gitu. Cak Karim ini sekarang di komisi berapa, Cak Karim? Di komisi 4, komisi pendidikan juga. Komisi banyak 4. guru yang berdatangan. Iya. Wakil rakyat kayaknya wakil umat juga. Wakil umat, wakil rakyat, wakil umat. Lengkap. Paket lengkapnya diambil Cak Karim semua ini. Sampai gak kumanan. Loh, Mas agak kumanan. Mari. Setelah ini dikumani sama Cak Karim. Oke, kalau dari Mas Fuad sendiri, setiap harinya Mas Fuad kegiatannya apa saja, Mas Fuad? Ya, kalau saya basicnya pedagang. Waduh, pedagang kaki lima Anda. Kakinya dua. Kakinya dua. Pedagang, jadi saya distribusi peralatan bayi. Distribusi peralatan bayi. Pasuruan Raya. Wah, keren. Gitu. Mas Fuad sama di bayi pesan nang Mas Fuad. Oh, pasti. Pakaiannya tapi. Pakaiannya. Ya nanti jangan kalau bayi ya. Angel hormat wong akeh. Oke. Ternyata kedua pimpinan cabang kalau di Ansor itu pimpinan cabang ya Cak Karim ya? Iya, kalau cabang. Di Muhammadiyah di tingkatan kabupaten itu pimpinan daerah. Oke. Ternyata mereka berdua ini seneng guyon ternyata. Ciri khas. Iya. Karena sebelumnya memang sudah ketemu juga di KNPI. Anggotanya Cak Karim. Sebelumnya manggil Bung Karim. Kalau di KNPI Bung. Kalau di KNPI Bung. Saya juga kaget baru turun dari mobil. Siapa? Fuad Prigen ya wis. Ternyata sudah ada chemistry ya antara mereka berdua ini. Oke. Tadi Cak Karim, kalau kita bicara tentang kepemudaan, terutama di Ansor, dan Mas Fuad di Pemuda Muhammadiyah, pasti di pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan dan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan punya agenda di kegiatan-kegiatan selama Ramadan ini, karena kan ini masih dalam suasana bulan Ramadan. Suasana ambu-ambu gedang goreng nyari kan banyak yang ambu jajan ya, banyak yang darusan ambu-ambu. Oke, kegiatan apa saja selama Ramadan ini Cak Karim di Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan? Oke, kalau Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pasuruan, alhamdulillah pada bulan Ramadan hari ini ada bulan April, di situ ada Harlah GP Ansor.
yang Harlah GP Ansor. ke-88. Jadi sangat sibuk sekali. Jadi di momen yang suci ini, bulan yang suci ini, kebetulan di Harlah GP Ansor ke-88 kami mengadakan lomba video pendek pembagian takjil. Wah, serentak. Serentak. Oke. Itu tadi kegiatannya Cak Karim. Mungkin ada kegiatan lagi selain itu Cak Karim. Ya, insya Allah tanggal 23 malam 24 kita akan adakan refleksi GP Ansor, dan nanti kita mengenang lah dalam hari lahirnya Ansor yang didirikan Mbah Wahab Hasbullah dulu. Ya, insya Allah, maka kita akan mengadakan refleksi. Insya Allah akan kita adakan di Pendopo Bupati. Di Pendopo Bupati. Kabupaten Pasuruan. Itu tepatnya tanggal berapa Cak Karim kira-kira? Tanggal 23 malam 24. 23 malam 24. Harlah GP Ansor itu tanggal 24 April. Oh. Ya hari ini bulan ini kan memang bulannya Gerakan ya. Pemuda Ansor. Jadi kemarin kami ini ya pembagian takjil serentak se-Kabupaten Pasuruan, ranting-ranting dan PAC. Nanti kurang lebih itu 360-an. 360? Iya, ranting, 62 ranting. Itu bareng-bareng. Bareng-bareng. Dan 19 PAC. Jadi 18 Ansor itu di Pasuruan Kabupaten itu ada 2. Kalau kami 18 kecamatan, ada yang PC Bangil itu 6 kecamatan. 6 kecamatan. 6 kecamatan yang Bangil. Kalau di Kabupaten Pasuruan 18. Cuman ada yang satu kecamatan ada 2 PAC. Sidogiri ya. Jadi keraton itu menjadi 2 PAC. 2 PAC. Karena sangat panjang. Ada PAC Sidogiri sama PAC Keraton. Cakupannya paling luas Kabupaten Pasuruan. Jadi kemarin kami mengadakan Safai Ramadan ke PAC itu. Tapi cuman kita bareng sama PCNU. Bareng dengan PCNU. Kalau mengadakan sendiri kayak bagaimana lah, karena kita anaknya NU. Benar. Pokoknya Pak Garu. Bapak dan anak. Harus saling membersamai. Harus saling benar. Setuju. Kalau Mas Fuad, selama bulan Ramadan ini kegiatan dari Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan apa saja Mas Fuad? Oke. Di sebelumnya ya, karena tadi ada membahas 24 April, kami mungkin mewakili Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan menyampaikan selamat atas Harlah Ansor ya 24 April yang ke-88. Ya, yang ke-88. Nah, untuk kegiatan Pemuda Muhammadiyah selama Ramadan ini, karena Pemuda Muhammadiyah ini punya KM3 atau Korps Mubalik Muda Muhammadiyah, maka sholat tarawih dan kultumnya itu kita ngisi di masjid-masjid, di musola-musola Muhammadiyah. Kita ratakan, kita jadwal. Selain itu juga ada agenda turba ya. Agenda turba. Sama mungkin nanti kita juga membersamai ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah. Cek bodoh ketok. Cek ketok rukune pisan. Kira-kira begitu. Yo anak ikut dua dia, cek ketok manut deh. Benar. Cek ada di anak yang durhaka. Benar. Kalau di Muhammadiyah bisa jadi 2 enggak seperti enggak ya? Betul. Jadi 1. Jadi 24. Betul. 24 cabang. 24 cabang ya. Sekarang di Kabupaten Pasuruan ada 24 cabang Muhammadiyah dan Aisyah. Untuk Pemuda Muhammadiyah sementara masih 5 menuju 7 ini. 5 menuju 7. Oh, di mana saja itu? 5 menuju 7. Sementara masih 5, nggih. Jadi ada Purwosari. Ya. Kita kenal Mas Diki. Ya. Nggih. Kemudian geser ke Pandaan, Gempol, Bangil sama Leko. Ini yang mau dibentuk Sukorejo sama Winongan. Sukorejo rencana. Wah. Ini Sukorejo ini mungkin bisa minta bantuan ke teman-teman Ansor. Iya. Ansor golek kado. Golek kado liyo lah. Ya, itu nanti bisa ngobrol sama saya nanti di belakang. Nah. Jangan. Kalau ngobrol kan enggak apa-apa. Iya, ngobrol tentang apa, diskusi tentang kepemudaan. Masuk akal, benar Mas Fuad. Oke, Mas Fuad, tadi di Cak Karim kan sudah menjelaskan kegiatan-kegiatan di Ramadan, terus ada berapa PAC. Di Mas Fuad ada 5 ya, pimpinan cabang ya. Kalau tingkatan kecamatan di Pemuda Muhammadiyah itu pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah. Itu kira-kira ada berapa kader
pemuda Muhammadiyah se-Kabupaten Pasuruan, Mas Ya, Fuad? kalau kira-kira masing-masing itu ada pimpinan 25 beserta ada kadernya itu 10 sampai 15, mungkin 150 sampai 200. 150 sampai 200-an mungkin. 200-an. Nanti ya belum sampai ranting akhirnya. Ranting belum Nanti terbentuk. mungkin Iya. ada 1 2 cabang gitu, saja tidak semuanya, begitu. ya, belum semuanya. Kalau Cak Karim sendiri ada berapa ranting? Ada berapa anggota se-Kabupaten Pasuruan, Cak Karim? Kalau kemarin kita pendataan saja yang baru ikut diklat Iya. PKD dan Kasar kemarin itu 1.200 yang 1.200. yang pribadi saya. Yang pribadi saya. Kalau kita data semuanya kemarin itu sudah ada 12.000 Masya Allah. anggota. 12.000 anggota. Oh, Jadi, kalau di Muhammadiyah Kokam nggih bansernya ya. Kam. Banser ya. Bansernya. Kalau di Pemuda Muhammadiyah Kokam. Kalau Kokamnya sendiri itu Apa tadi, pertanyaan kokam itu? iya Kokam itu apa? Kokam itu Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Wow, sudah siap siaga. Insya Kalau Allah. di Banser serbaguna, kalau di Iya. Muhammadiyah Digunakan siap apa saja siap. Oh, sembarang kalir. Sembarang kali. Kongkon bangun masjid, so ya budal tok wis. Pokok ono kopi ini jare ya. Oke. Kat si Bib ada apa Bib? Nah, tadi. Oke. Sudah Bib. Jenengan salaman tadi. Belum boten pas jenengan salaman ke sana tadi lho. Iki wis mari mbok kata. Ya kemana? Wis. Saya Ya. Oke, wis. Wow, iki mbok lanjut ta. Merepoti aku emang. Oke, itu tadi sudah ada kegiatan selama bulan Ramadan di masing-masing kepemudaan, di Pemuda Ansor dan Pemuda Muhammadiyah. Oke, kalau agenda terbesar dari PC Gerakan Pemuda Ansor Pasuruan dan Pemuda Muhammadiyah dekat-dekat ini ada agenda besar apa, Cak Karim? Oh iya, kalau di Ansor sudah sering saya sampaikan bahwa di bulan Mei dan Juni ini harus konferensi anak cabang. Konferensi Seluruh anak cabang. PAC yang di wilayah PCGP Ansor Kabupaten Pasuruan 19 PAC itu harus konferensi. Konferensi. Dan sebelum konferensi itu harus ada akreditasi, ikut akreditasi. Jadi PAC kemarin sudah banyak proposal yang mengajukan ke kami di PC mau mengadakan PKD dan Kasar. Akan tapi sehubungan sudah masa baktinya habis. Kami menyampaikan ke PAC bahwa kamu kalau mengadakan di Kasar dan PKD harus konferensi lebih dulu. Terpilih kembali atau ganti. Wah. konferensi itu apa? Pemilihan Pergantian ya. Pemilihan pergantian ya. musyawarah. Pemilihan Iya. musyawarah. Musyawarah. Ya. Kalau di Muhammadiyah apa? Daerah, musyawarah cabang. Oh iya, konferensi ya. Wah, beda bahasa. Beda bahasa saja. Jadi di kami konferensi itu kan agenda besar ya. Iya. Serentak. Ya. Kemarin kami sebelum puasa itu kami turba. Iya. Turba di 19 PAC, alhamdulillah 2 bulan. Kita pakai sepeda motor itu, touring itu semua. Langsung Sampai touring, Tosari ya? naik sepeda. Wah, itu. Tapi istirahat ya. Kalau motoran 2 bulan Oh iya, Itu pasti anu. berganti ya. Setiap PAC ya. Setiap PAC. Setiap PAC itu 2 ada bulan garis itu finish. Ada finish ya. Ada finishnya. Ada finish. Itu start dari mana pertama kali, Cak Karim? Saya Turba. dulu pertama Sukoharjo. Sukoharjo dulu. Pertama kali Sukoharjo ini ya, PAC Sukoharjo. Pembukaannya di Sukoharjo. Pembukaannya di Sukoharjo. Jadi begitu. kalau GP Ansor ini saya mau nanya Oke. ini ya. Oke, ngomong. Apa namanya? Perpanjangan SK-nya. Kan kalau teman-teman ada yang karena Covid-19 ini akhirnya ada perpanjangan Oh, iya. SK. Cuman Melebihi tahun. iya Boten. maksimal Kalau itu hanya perpanjangan. 3 bulan. Oh, maksimal 3 bulan. Maksimalnya 3 bulan. Jadi kemarin sebenarnya habisnya bulan April ini di bulan puasa, karena bulan puasa akhirnya kami mengajukan setelah perpanjangan setelah sampai puasa. ya setelah puasa, setelah raya. Akhirnya kalau nggak bulan Mei, maksimal bulan Juni harus sudah konferensi. Harus sudah konferensi. Iya. Wah. Rencana terbesar setelah ini adalah Konferensi. konferensi seluruh PAC se-Kabupaten Pasuruan. Dan se-PC. setelah konferensi nanti
kaderisasi, karena kami memang di GPA Ansor itu adalah organisasi yang kader. Kader sama. Jadi rekrutmen kader ya. Jadi kami setiap 15 hari sekali itu mengadakan PKD dan Ditasar. Setiap 15 hari sekali. 15 hari sekali. 15 hari sekali. Itu per kecamatan. Cak, Ya. kegiatannya sama enggak keteteran enggak dengan adanya kegiatan seperti itu? Loh, aku kan tinggal perintah. Iya. Jadi kalau memang organisasi itu kalau sudah jalan, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat PC GPA Ansor itu kurang lebih yang sampai nunggui teman-teman waktu kaderisasi itu sampai 8 orang nunggu di situ. Iya, yang nunggu, yang siap nunggu di situ 8 sampai 9 orang. Iya, sampai selesai. Jadi karena kami pengurus kami banyak dan kalau di Kasar itu sampai 25 orang. Kalau PKD hanya 8 sampai 9 orang karena Kemarin, perlu lapangan gitu. kemarin waktu di Kelasar dan PKD di Sukoharjo. Kecamatan Sukoharjo itu saya bayangin kalau jadi instruktur tadi yang waduh ini kalau nggak ada hentinya, waduh bagaimana nasib yang di rumah ini. Sampai meninggalkan anak istri, tapi Iya. itulah saya sampai terenyuh akhirnya, oh berarti saya harus siap juga karena sahabat-sahabat siap meninggalkan anak istri demi kaderisasi itu. Benar, waduh. Harus menjadi ketua yang menjadi kalau panutan. kami kan hanya pembukaan, hadir gitu, terus dapat 1 hari ngisi materi, terakhir penutupan saya insya Allah hadir. Jadi kalau memang tidak ada kegiatan, karena kan memang Sabtu Minggu, ke Jumat, Sabtu Minggu, jadi 3 hari. Jadi malam Senin itu penutupan, biasanya PCNU yang hadir. Biasanya PCNU. PCNU. Ya, yang bayat biasanya PCNU. PCNU yang bayat, ya. Kalau di Pemuda Muhammadiyah, kaderisasinya selama ini atau rencana kaderisasi ke depan atau kegiatan agenda terbesar dekat-dekat ini apa, Mas Fuad? Jadi kalau bulan April sama bulan Mei ini sebenarnya bulan yang besar untuk pemuda di seluruh Indonesia. Iya. Kalau April ini gerakan pemuda Pemuda Ansor 24 April ya. 2 Mei ini pemuda Muhammadiyah. Oh, dekat ini. Pirang dina udah. Seminggu Seminggu lebih. Kurang seminggu lebih didik. Nggak sampai 2 mingguan. 8 hari. Iya. Milad Pemuda Muhammadiyah 2 Mei. 2 Mei. Jadi cuman karena ini kan barengan ya insya Allah sama Lebaran ya. Iya, barengan. Kita nanti ada refleksi setelah itu ada agenda itu. Iya, Nanti nunggu pengumuman. kalau Aisyah karena Fatayat itu 26 April. 26 April. Jadi udah ya. Dekat. Iya. Dekat. Pemuda-pemudi ya. Bulannya pemuda-pemudi. April dan Mei. April dan Mei. Nah, kalau setelah itu mungkin nanti ada ini ya agenda kami yang terdekat yang besar mengumpulkan semua cabang, semoga ada dari izin dari Allah Subhanahu wa taala itu Rapimda. Rapat pimpinan daerah. Jadi Rapimda itu seolah-olah LPG setengah periode. Saya kan sudah 2 tahun menjabat. Oh, raker kalau di Ansor. Nah, Iya, kalau di LPG 2 periode. 1,5 periode. setengah periode. Oh, LPG ya. LPG setengah periode seolah-olah seperti itu dan mengumpulkan Raker, ya. teman-teman. Setelah Rapimda nanti masing-masing cabang juga mengadakan Rapimjab. Berapa tahun kalau Mas Alkit jadi 4 tahun. 4 tahun. sama berarti. Sama. Kalau di kami raker itu setiap tahun. Setiap tahun. Setiap ya, tahun setiap harus 2 tahun evaluasi Nah, ya. kalau di tingkatan PC, di tingkatan kecamatan, berapa masa jabatannya? sama 4 tahun. Sama. 4 tahun juga. Kalau di Ansor hanya 2 tahun. Ya, kalau di Ansor hanya 2 anak tahun. cabang 2 tahun. Anak 2 tahun cabang. bisa dipilih kembali. Oh iya. Sama dia. Masa sampai 2 periode. Kalau di PC kan 4 tahun. Benar. Akhirnya 8 tahun kalau 2 kali. Wah, ini sudah mulai ada chemistry. Harus ada chemistry sesama pemuda, generasi pemuda di 2 organisasi Islam terbesar di Indonesia. Harus membuat chemistry yang sangat-sangat kuat, Cak Karim ya. Kan sudah bertemu di KNPI juga, pasti sudah ada chemistry antara mereka berdua. Kan saya, wah ini enak banget ngobrol sama mereka berdua. Ya. Oke. Itu tadi agenda besar terdekat sudah ada. Nah, sekarang pemuda Muhammadiyah dan pemuda Ansor ini kan seperti yang saya katakan barusan, itu anaknya dari 2 organisasi terbesar di Indonesia, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, kira-kira untuk Cak Karim sendiri, harapan besar kepada seluruh pemuda di Indonesia, terutama pemuda Ansor, pemuda Muhammadiyah atau pemuda-pemuda yang lain. Nah, itu apa saja harapan Cak Karim ke depannya?
Oke, harapan kami dari pemuda GP Ansor, kami kepingin lah semua pemuda yuk guyup, rukun, kompak, dan tidak tergesa-gesa menerima isu-isu Benar. yang mungkin hari ini banyak hoak Banyak, ya. banyak. Karena Indonesia ini akan tetap kuat, ini dilihat dari pemudanya. Benar. Kalau kita sebagai pemuda tidak rukun dan guyup menjaga NKRI, maka NKRI akan runtuh. Ayo kita guyup bersama menjaga NKRI. Kalau dari Mas Fuad, ya. apa harapan terbesarnya? Ya, harapannya ini sesuai dengan hasil juga ya dari Tanwir Pemuda Muhammadiyah. Ini ada rumusan 5 pemuda negarawan, yang mana poin pertama mengutip Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Maka Ummatan wasatun. pemuda Indonesia ya harus menjadi umat yang tengahan. Ya. Tengahan ini kan asik sebenarnya. Seperti orang dermawan, itu kan tengahan antara orang yang kikir dengan orang yang boros. Benar. Maka jadi orang yang dermawan, tengahan. Kan ngenten. Nggih. Ya, jadi harapannya dengan sifat, dengan pribadi yang ketengahan ini bisa membawahi seluruh pemuda yang ada di Indonesia menjadi pemuda yang damai. Yang tadi Damai. disampaikan Benar. Cak Karim ya, Memang rukun, guyup. memang Kebersamaan keinginannya itu sama, besar keinginan, karena sekarang kita kalau melihat generasi muda di Indonesia itu Cak Karim dan Mas Fuad, waktu itu mulai banyak pengaruh-pengaruh iya, pengaruh. pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh negatif, terus banyak sekali isu-isu yang banser seperti apa, yang kokam seperti apa, Ansor itu ini, pemuda mau itu ini. Wah, itu sebenarnya kita berdua juga menginginkan suatu harmoni Iya. di dalam berkehidupan dan berkebangsaan. Ya kalau dari pemuda Muhammadiyah itu yang diangkat tadi ummatan wasaton. Ummatan wasaton. Kalau di NU kan ada tawasud juga, Tawasud ya. ada harus memiliki sikap tawasud juga. Tawazun, dan Tawazun, kita harus menimbang opo iki Iya. salah bener. Iya. Kadang-kadang hari ini tuh kalau kita lihat media hari ini pinter-pinter mengedit itu koyo Iya. koyo temenan. Iku kan hoak tapi koyo cek temenan gitu. Masya Allah. Padahal yang terjadi A ternyata realitanya B. Iya, Oh. nyampe gitu loh. Memang Apalagi tantangan hari besar ya. ini, ya tahun-tahun ini kan tahun-tahun politik kayaknya sudah mulai memanas politik. Akhir isu-isu bagaimana untuk 2024 tidak sukses itu isu lain ya. Benar. Masya Allah. Ada, dan pasti yang dimanfaatkan itu pemudanya. Pemudanya. Iya. Jadi pemuda karena sedang ini ya masa yang berapi-api Masa kalau yang cara berapi-api. Roma ya. Kalau kena senggol dikit kesulut. Nah, Nah, mudah kesulut. Kan. kalau muda kan mudah disuruh Waduh. tadi. Ya, namanya mudah. Iya, mudah Benar. dibohongi macam-macam. Tapi mudah juga berkembang Nah, dan mudah juga mudah menjadi baik. Iya, iya. Itu semoga harapan-harapan dari Cak Karim dan Mas Fuad itu menjadi inspirasi bagi kita semua, Amin, amin, amin. para pemuda Indonesia, untuk tetap selalu bersemangat, optimis, membangun kerukunan, membangun keharmonisan antar kepemudaan. Nah, itu tadi mungkin sekarang Cak Karim ada closing statement dari Cak Karim terkait dengan Harlah GP Ansor setelah ini, dan mungkin ada closing statement dari Mas Fuad. Oh, boleh tentang Harlah, boleh tentang Ramadan kali ini. Closing statement dari Cak Karim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ansor Banser se-Kabupaten Pasuruan, terutama hari ini di bulan suci Ramadan dan ketepatan Harlah GP Ansor yang ke-88. Ayo kita manfaatkan momen ini, kita perbanyak ibadah kita, perbanyak sedekah kita, agar kita sebagai kader Nahdlatul Ulama ini menjadi menjadi pemuda yang selalu bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk keluarga kita, dan bermanfaat untuk bangsa negara kita ini.
Kami di momen yang bulan suci Ramadan ini, ayo dalam rangka Harlah Ansor yang ke-88 kita terus meningkatkan ibadah kita, minta kepada Allah SWT dan minta saran terus. Ayo kita mengabdi kepada Nahdlatul Ulama agar kita diakui menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Katanya Mbah Hasyim Asy'ari, sopo-sopo sing ngurusi Ansor NU, ngurusi NU tak akui menjadi santriku. Lek dadi santriku tak dungano husnul khotimah mlebu swarga bareng Mbah Hasyim Asy'ari. Amin. Oke. Waduh. Saya itu tadi hati saya bergetar-getar mendengarkan kalimat jenengan. Oke, selanjutnya dari Mas Fuad. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemuda Muhammadiyah sekalian dan pemuda Islam serta pemuda secara umum. Yeah. Di momen Ramadan ini marilah kita maksimalkan seluruh ibadah kita ya, sehingga kita bisa nantinya menggapai derajat takwa sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Nah, sekali lagi juga kami ucapkan terkait dengan Harlah ya, GP Ansor yang ke-88, selamat atas Harlah GP Ansor yang ke-88. Serta menjelang Milad Pemuda Muhammadiyah di tanggal 2 Mei ya 2022, kami berharap pemuda tetap bisa menjaga ya, pikiran, amalan yang wasatiyah tadi yang kami sampaikan, ketengahan, sehingga tidak mudah terseret kiri, terseret kanan, tapi kita bisa tawazun tadi ya, menimbang-nimbang sesuai dengan pesan yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga. Manusia termasuk pemuda itu perlu dikumpulkan. Untuk apa? Untuk diajak berpikir bersama-sama. Terus ngapain? Untuk menimbang-nimbang mana hal yang baik, mana hal yang buruk, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak, sehingga kita semuanya nanti bisa selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semoga dengan itu semua ridho Allah Subhanahu wa taala membersamai kita. Nah, amin, kalau ridhonya amin, Allah amin. membersamai kita kan semua insya Allah Selesai. dimudahkan. Selesai Sudah kan. benar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wah, aduh, apalagi Mas Fuad. Tadi saya sebagai pemuda Ansor, saya, waduh, ini cukup menggetarkan hati juga. Dan alhamdulillah kedua tokoh besar Ansor dan kedua tokoh Ansor dan Muhammadiyah ini bisa menjadi uswah bagi pemuda-pemuda di Kabupaten Pasuruan, bahkan di seluruh dunia, sebagai penggerak dari kepemudaan yang nantinya akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa kita yang akan semakin membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah duduk bersama dengan tokoh Ansor dan tokoh pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pasuruan. Oke, terima kasih kepada seluruh penonton podcast Obraan yang sudah menemani obrolan kita pada malam hari ini. Siapa yang akan kita obrak selanjutnya tentunya akan lebih menarik dan lebih keren. Siapa mereka? Tunggu di podcast Obraan selanjutnya. Saya Muhammad Intisom dan Abdul Karim juga Ahmad Fuad Hasyim. Sampai jumpa di podcast Obraan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.